Selamat Natal keluarga damai. Kita jumpa lagi hari ini Sabtu 28 Desember 2024 dalam Sapaan Damai Sejahtera. Wah, begitu cepat ya waktu berlalu. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun dan sebentar lagi kita akan menyongsong tahun 2025. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk boleh menikmati waktu-waktu yang tersisa di tahun ini untuk boleh merenungkan bagaimana sesungguhnya makna Immanuel, keberadaan Allah yang tinggal di antara kita itu, dengan sebuah tema dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, yaitu Immanuel, kerajaan Allah yang telah datang tetapi belum. Saudara, saya mau ngajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk berdiam sejenak di hadapan-Mu, untuk membaca, merenungkan, merefleksikan firman-Mu dalam hidup kami, dan mencoba untuk berkomitmen melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Perhatikan, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, suatu ketika ada sebuah kisah ya yang kalau kita sering mendengar dalam masa kecil kita. Ada seorang putri yang lahir dari keluarga yang miskin dan hina, keluarga yang tidak memiliki apa-apa, tidak berpendidikan, terbuang, hidup di dalam kemiskinan dan kekurangan. Dan akhirnya sang putri berjumpa dengan seorang pangeran, seorang raja dari sebuah kerajaan yang besar. Dan ternyata sang pangeran ingin mempersunting sang putri untuk boleh menjadi ratu yang mendampingi pangeran tersebut menjadi raja di kerajaannya tersebut. Alkisah tentu keluarga kerajaan menentang dan terjadilah drama yang heboh yang mencoba memisahkan antara putri tersebut dengan sang pangeran. Tetapi akhirnya keluarga kerajaan luluh dan membiarkan atau mengizinkan sang pangeran untuk mempersunting putri tersebut. Nah, tentu ketika putri tersebut akan masuk ke istana kerajaan tersebut, kita tahu bahwa sang putri dipersiapkan dengan berbagai protokoler, dengan berbagai tindakan-tindakan untuk boleh membawa sang putri menjadi seorang ratu yang dihormati, yang patut dan layak mendampingi sang pangeran untuk menjadi raja. Sang putri dimandikan, dipotong rambutnya, di treatment, kalau sekarang mungkin pedicure, manicure, dan seterusnya ya. Lalu disekolahkan, lalu dilatih, di training untuk boleh menjadi calon ratu yang dapat mengimbangi kehidupan sebagai seorang ratu yang mendampingi sang raja. Hari-hari dilewati oleh sang putri dan bukanlah mudah dari kebiasaan-kebiasaan lamanya yang biasanya tinggal di desa yang kecil, hidup dalam kemiskinan dengan cara hidup yang sederhana. Saat ini harus membiasakan diri berlatih untuk tinggal di kerajaan. Nah, saudara, ketika saya mengingat cerita ini, saya menjadi membayangkan bagaimana sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan di dalam kebaktian Natal kita, bahwa Immanuel, dia tinggal di antara kita. Artinya Allah telah datang. Yesus telah datang ke dalam dunia dan saat ini dia tinggal di antara kita. Lalu bagaimana kita merespon tindakan Allah tersebut dalam kehidupan kita, dan untuk apa begitu ya? Kalau kita mengingat akan makna Natal yang kita rayakan, Yesus lahir di hidupku, saya harus bertobat, percaya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
itu tidaklah cukup, saudaraku. Lebih daripada itu, saat ini kita yang adalah anak-anak Allah, yang adalah warga kerajaan Allah, di mana Immanuel itu artinya kerajaan Allah itu telah datang. Kalau dalam pengertian bahasa teologisnya, already, tetapi belum, but not yet, belum disempurnakan. Kerajaan Allah telah datang tetapi belum disempurnakan, dan akan menjadi sempurna ketika Yesus akan datang kali kedua di akhir waktu nantinya. Nah saudara, kalau kita tadi membaca Wahyu 21 ayat 3 dikatakan bahwa ada suara nyaring dari tahta yang berkata bahwa kemah Allah ada di tengah manusia dan ia akan diam bersama dengan mereka. Artinya, di waktu itu ketika Yesus datang kali kedua, dia akan duduk di atas tahta dan tahta itu akan diam bersama dengan umat percaya, orang yang telah dipanggil menjadi milik kepunyaannya. Saudara, ketika kita mengaku Tuhan, kita adalah menjadi bagian dari keluarga Allah. Ya, betul. Tidak bisa kita pungkiri atau disanggah satu dengan dalil-dalil yang lainnya. Tetapi lebih daripada itu, saudara, bahwa kita nantinya akan duduk diam bersama dengan Kristus di tahta Allah yang maha tinggi tersebut pada akhir waktu di mana Yesus datang kali kedua. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Dia di dalam keluarga kerajaan Allah. Nah saudara, saya membayangkan seperti cerita tadi, saat ini adalah saat di mana kita hidup melekat kepada Tuhan untuk kita dibentuk, dilatih, diproses menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan Allah, yang mana Allah yang luar biasa kudus, mulia, tinggi, yang begitu kita tidak dapat menyentuhnya sesungguhnya, kita tidak layak, kita tidak mampu untuk menatap wajahnya. Tetapi saat ini Dia melayakkan kita. Dia mau kita tinggal di dalam Dia karena Dia sudah tinggal di antara kita. Untuk kita dibentuk, diproses hari lepas hari di dalam keseharian kita. Sehingga karakter kita, kepribadian, kemauan kita, pikiran kita, seluruhnya menjadi sama seperti yang Dia inginkan. Immanuel adalah kerajaan Allah yang telah datang, tetapi belum. Artinya saat ini kita sesungguhnya sudah mengalami karya Kristus yang begitu besar itu. Sesungguhnya kita lebih jauh daripada itu sedang dibentuk, diproses untuk tinggal di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Untuk apa? Memiliki sebuah pengharapan akan hari depan, akan hari esok, akan masa kekekalan itu, bahwa kita akan bersama dengan Dia. Sesungguhnya kita saat dipanggil untuk sebuah misi, sebuah karya penyelamatan dipakai oleh Allah untuk boleh memanggil orang-orang lainnya untuk datang kepada Dia, menjadi milik kepunyaannya juga. Sesungguhnya kita saat ini juga sedang dibentuk untuk boleh menikmati dan mengalami Allah, Sang Immanuel itu yang tinggal bersama dengan kita. Saudara, beberapa waktu di dalam masa-masa Natal ini, saya sungguh merenungkan arti Immanuel tersebut. Dan ketika mempersiapkan Samas ini, saya menemukan tentang keagungan dan keindahan bahwa sebagai anak Allah, saya bukan hanya ditebus, menjadi milik kepunyaannya, berhenti di sana, diselamatkan, cukup, tidak. Itu namanya menerima anugerah dengan take it for granted, menerima percuma. Tapi lebih jauh daripada itu, saya merenungkan bahwa Tuhan menginginkan saya menikmati Dia dalam setiap waktu hidup saya, di dalam setiap proses hidup yang sulit ataupun yang menyenangkan. Saya menikmati bahwa ada Tuhan yang memimpin, menyertai hidup saya. Saya merenungkan tentang apa rancangan Tuhan, rencana Tuhan akan hari depan yang ingin Tuhan saya kerjakan bagi kemuliaan namanya. Terus saya mempergumulkan hal tersebut, menjadikan saya semakin
tunduk terdiam di hadapan Tuhan, berkata, siapakah saya sesungguhnya kalau Tuhan mau memakai saya menjadi milik kepunyaannya ini. Sungguh ini adalah anugerah Immanuel tersebut, bahwa Dia tinggal di antara kita dan kita tinggal bersama dengan Dia, melakukan pekerjaan yang mulia tersebut. Maukah saudara, engkau menjadi milik kepunyaannya? Maukah saudara, engkau melakukan kehendak-Nya? Maukah saudara, engkau tinggal dengan Sang Immanuel tersebut, menjadi bagian dari kerajaan Allah yang telah datang, tetapi belum, dan engkau dipersiapkan untuk tinggal bersama dengan Dia satu waktu nanti Dia datang kali kedua. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Immanuel yang telah datang ke dalam dunia ini. Kerajaan-Mu telah datang tetapi belum. Dan saat ini kami dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan-Mu kali kedua. Agar kerajaan Allah itu menjadi sempurna, lengkap. Kau memerintah sebagai Tuhan Allah yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Kami mau Tuhan dibentuk, dipakai, hidup bersama dengan Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.